Ketika dunia masih belum terhubung dengan komunikasi, orang-orang seringkali menghadapi kegagalan karena mereka kekurangan informasi. Mereka harus mengandalkan buku, surat kabar, atau mendengar cerita dari mulut ke mulut. Dengan begitu, banyak sekali keterbatasan akses dan penyebaran informasi. Orang-orang sering tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk membuat sebuah keputusan yang bijaksana. Kekurangan informasi inilah yang akhirnya menyebabkan banyak kegagalan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis, hubungan pribadi, dan sebagainya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan internet, kita sekarang hidup dalam era informasi yang sangat melimpah. Informasi dengan cepat dan dengan mudah dapat diakses oleh siapa saja dengan hanya beberapa ketukan jari. Tetapi paradoksnya adalah dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia, orang seringkali mengalami kegagalan karena kelebihan informasi. Sekarang ini gampang sekali kita menemui video-video orang sukses dalam waktu singkat. Jadi ketika kita baru mau menjalankan bisnis ini, tiba-tiba kita menonton video YouTube, dan kita melihat di YouTube tersebut ada seorang yang sukses dalam sebuah bisnis dan bisnis itu lebih baik daripada bisnis kita. Akhirnya apa? Kita pindah ke bisnisnya. Pas kita pindah belum lama kita jalani bisnis itu, tiba-tiba kita melihat TikTok ada orang yang jalani bidang bisnis lain lagi dan sukses dalam kurung waktu yang cukup singkat. Akhirnya kita tergoda lagi untuk mempelajari dan kita menjalankan bisnis itu lagi dan kita meninggalkan bisnis kita yang kemarin. Jadi kita gampang sekali tergoda dengan keberhasilan orang lain karena overload informasi tadi. Nafsu ingin merubah hidup secara instan lebih besar daripada mau memperjuangkan yang sudah ada. Kita terlalu hobi untuk hanya melihat hasil dari orang lain, tanpa tahu dan mempelajari dulu bagaimana mereka berjuang dari awal atau tanpa tahu dulu siapa sebenarnya mereka. Maksudnya kelebihan-kelebihan atau privilege-privilege mereka. Itulah alasan kenapa banyak orang tidak benar-benar meraih impiannya dan dia tidak benar-benar mendapatkan impiannya. Karena dia tidak fokus pada satu pekerjaan, dia tidak berfokus pada kekuatan, dia coba segala macam hal, bertahun-tahun pindah sana, pindah sini, coba sana, coba sini, dan apa yang terjadi akhirnya? Di ujung usia dia sadar bahwa tidak ada yang selesai yang dia kerjakan. Saya setuju kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi kalau semua dikerjakan, itu juga kalau kamu bisa. Tapi kalau tidak, bersiaplah akan kegagalan. Kita tidak berfokus pada satu bidang dan akhirnya apa? Dari pagi sampai malam tenaga kita terkuras habis-habisan untuk mengerjakan berbagai macam hal. Akhirnya tidak maksimal hasil yang didapatkan. Yang ada hanya capek sendiri, depresi sendiri, bingung sendiri. Semua topik kita ingin dibilang ahli di semua bidang. Tapi justru itu yang menjebak diri kita, kenapa hidup kita hanya jalan di tempat. Harusnya bagaimana kita tentukan satu titik dan fokus pada satu bidang. Pakailah kacamata kuda dan percaya dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi ahli di bidang itu pasti terkuasai. Otomatis hasil pun memuaskan. Ingatlah bahwa suatu hasil akhir yang luar biasa dapat kita capai berdasarkan seberapa fokusnya kita terhadap satu hal yang paling berpengaruh terhadap hasil akhir yang kita inginkan. Kita perlu menentukan satu hal tersebut dan jadikanlah satu hal tersebut pelajaran untuk menuju di bidang lainnya. Terima kasih.